Kasus pembunuhan satu keluarga Haji Sahroni di Indramayu, Jawa Barat akhirnya menemui titik terang. Dua pelaku utama berinisial R dan P telah ditangkap kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Di balik pengungkapan kasus pembunuhan sadis ini terungkap siasat licik pelaku sempat mengkambing hitamkan mantan karyawan korban. Diketahui jasad 5 anggota keluarga Sahroni ditemukan tewas terkubur di bawah pohon nangka di halaman belakang rumah mereka di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Identitas kelima korban diantaranya Sahroni, kemudian Budi, yang merupakan anak dari Sahroni, serta istri Budi, Uwis, dan kedua anak Budi dan Uwis yang diperkirakan berusia 6 tahun serta bayi 8 bulan. Pelaku utama berinisial R merasa sakit hati kepada salah satu korban bernama Budi karena persoalan uang sewa mobil senilai Rp750.000. Evan yang merupakan mantan karyawan korban mengaku sempat dijebak oleh kedua pelaku hingga beredar isu bahwa dia adalah pelaku pembunuhan tersebut. Di tengah proses penyelidikan yang berlangsung, Evan juga sempat diamankan di Mapolres Indramayu selama kurang lebih 1 pekan. Evan kemudian dibebaskan setelah polisi berhasil menangkap pelaku sesungguhnya. Evan kini sudah kembali ke rumah dan langsung dimandikan oleh pihak keluarga sebagai ritual untuk membuang sial. Lama dikit jurang ngarep ya. Bang sial. Surat. Kok tadi aja sampai mancing rumah kan piye? Wis kok kambak rumah ini seru. Iki banyu iki. Iki surat. Wis kaki kok aja apa. Waduh banyu maju kawah ya. Iku maju surak iki surak kawan. Cemara soleh. Ora kira surak ke anu meja kaule. Dadu sipan. Pirang-pirang mau itu. Dadu sila. Ya Allah. Ada kau kambing banyu mak kambing. Juri biru nyiram beli ku ya. Bang sial balik gue panai gue. Evan, mantan karyawan korban pembunuhan sekeluarga di Indramayu, Jawa Barat, mengungkap fakta baru. Ia mengaku sempat dijadikan kambing hitam oleh tersangka berinisial R dan P hingga dituding sebagai dalang pembunuhan Haji Sahroni sekeluarga. Evan menegaskan dirinya bukan pelaku dan tidak mengetahui terkait kasus pembunuhan sadis tersebut. Ia hanya sekilas mengenal kedua pelaku utama meski tidak akrab. Ia lantas bercerita pernah berinteraksi dengan pelaku karena Budi yang merupakan korban adalah mantan bosnya saat bekerja di toko grosir milik keluarga. Menurutnya, ia bahkan pernah diminta oleh bosnya untuk mengirim minyak kepada pelaku. Saat berinteraksi itu pun pelaku bersikap baik karena memiliki hubungan dekat dengan korban. Evan berharap setelah tertangkapnya pelaku, dirinya bisa membersihkan nama baik dari tuduhan sebagai pembunuh. Ia menyebut isu liar sempat menyebar di media sosial akibat rekayasa kedua pelaku. Pelaku disebut merekayasa jejak dengan membuat seolah-olah Evan orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban.
Mobil milik korban juga sengaja ditinggalkan dekat rumah mertuanya di Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Indramayu agar ditemukan warga. Eva diketahui adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban terkait gadai mobil. Ia kala itu tidak menaruh curiga apapun. Setelah berhasil menggadaikan mobil tersebut, ia kemudian menghubungi lagi nomor mantan bosnya tersebut untuk memberikan uang hasil gadaian. Anehnya, Budi tidak mau mengangkat telepon dan meminta komunikasi via chat saja. Kala itu nomor tersebut meminta uang ditransfer ke dompet digital Dana atas nama korban. Hingga akhirnya kelima mayat korban ditemukan dalam keadaan terkubur di dalam rumah esok harinya pada Senin 1 September. Dia kelas sebentar. Ya ke belakang ya. Belakang. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya, kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. Kemudian pada tanggal 27 ya 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal sehingga pada tanggal 29 Agustus ini tersangka ini mengajak P ya yang tadi kita perlihatkan untuk melakukan pembunuhan berencana ya, karena pada tanggal 27 ya 28 27 ini yang bersangkutan menyiapkan perlengkapannya, membeli pacul di pasar ya, kemudian memanggil saudara P, menyiapkan ada satu besi pipa yang sudah disiapkan, tapi yang bersangkutan ini setelah selesai melakukan aksinya pipa ini dilempar ke Sungai Cimanuk dan saat ini belum bisa kita temukan, tetapi berdasarkan scientific investigation kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini sebagai pelaku utama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.